Bolivia merupakan sebuah negara kecil di benua Amerika yang diapit oleh negara-negara seperti Brazil, Argentina, Paraguay, Peru, dan Chile. Bolivia juga dikaruniai oleh sumber daya alam yang berlimpah. Negeri ini kaya akan tambang gas alam, perak, dan timah. Sayangnya kekayaan alam yang melimpah ini tidak dapat menjamin kesejahteraan rakyat. Ditambah lagi dengan ketidakstabilan politik Bolivia mulai dari tindak korupsi, konflik antar ras, dan eksploitasi SDA oleh kapitalis semakin membuat negara ini menderita. Usaha untuk memerangi kemiskinan di Bolivia telah muncul sejak tahun 1952 dengan terjadinya Revolusi Nasional Bolivia. Saat itu People's Revolutionary Movement atau MNR, sebuah partai yang merupakan aliansi antara kelompok-kelompok Indian dengan partai buruh, berhasil menumbangkan pemerintah junta militer dan menempatkan Victor Paz Estancero sebagai presiden Bolivia. Rezim Estancero ini merupakan pemerintahan berhaluan kiri pertama di Bolivia. Di bawah pemerintahannya, mulai dikenalkan program-program kerja yang mengangkat harkat martabat orang banyak, diberikannya hak pilih untuk kaum pribumi, redistribusi tanah kepada para petani, didirikannya serikat-serikat dagang petani, dan disediakannya pendidikan gratis. Sayangnya, guna menyukseskan jalannya program-program ini, Bolivia harus meminjam banyak dana dari Amerika. Untuk itulah, kekuasaan NMR akhirnya digulingkan pada tahun 1964 oleh René Barrientos yang didukung juga oleh Amerika Serikat. René Barrientos adalah presiden pertama dalam sejarah Bolivia dengan kepemimpinan diktator di bawah pemerintahan militer. Keadaan di Bolivia menjadi kacau saat banyak kebijakan yang dibuat oleh Barrientos yang mulai mendiskriminasi kelas pekerja melalui pengurangan upah, pemutusan tenaga kerja sepihak, dan pembubaran Konfederasi Kelas Pekerja Bolivia. Saat kelas pekerja tambang pun melakukan aksi penolakan terhadap peraturan tersebut, pihak militer banyak yang membunuh pekerja tambang beserta keluarganya sebagai aksi untuk meredam perlawanan yang ditakutkan akan menjadi besar. Kepemimpinannya selanjutnya dipegang oleh Hugo Benzer. Walaupun keadaan ekonomi sempat membaik, namun hal tersebut tidak berlangsung lama sebab keadaan ekonomi kembali menurun ditambah dengan keadaan politik yang tidak stabil, membuat Benzer menjadi di ujung tanduk masa pemerintahannya sebab tidak banyak kebijakan yang mampu merubah keadaan Bolivia ke arah yang lebih baik pada saat itu. Hugo Benzer pun banyak didesak oleh negara-negara yang memberikan pinjaman kepada Bolivia agar Hugo Benzer segera menghentikan pemerintahan diktator dan melaksanakan pemilu yang demokratis serta politik yang terbuka bagi rakyatnya. Setelah terpilih kembali menjadi Presiden Bolivia, Hugo Banzer melancarkan agenda neoliberalisme di Bolivia dengan mengikut sertakan Bolivia ke pasar bebas yang sehat. Ia melakukan pembasmian ladang koka karena dianggap menghambat proses implementasi pasar yang bebas yang menjadi agenda neoliberalisme. Oleh karena itu, pada tahun 1989, pemerintahan Amerika Serikat dan Bolivia mengeluarkan kebijakan anti-narkotika dan obat-obatan terlarang, atau bisa disebut juga sebagai War on Drugs atau Coca Zero. Padahal pada tahun 1978 hingga 1985 produksi koka meningkat dengan pesat, meningkatkan pendapatan petani koka dan menambah pemasukan devisa untuk Bolivia. Tetapi agar posisi Amerika Serikat dalam perdagangan bebas ini tidak terancam, mereka tetap melaksanakan aksi pembasmian ladang koka tersebut. Tidak sampai di situ, Banzer juga melancarkan agenda neoliberalisme yang lain di Bolivia dengan cara melakukan privatisasi perusahaan air melalui UU Water Law yang menjadi standar nasional. Privatisasi air ini merupakan pengolahan air yang dimonopoli oleh perusahaan swasta dan menjadi salah satu resep yang dipromosikan World Bank untuk melancarkan agenda neoliberalisme. Perubahan sosial politik masyarakat di Bolivia setidaknya dijelaskan dengan 3 peristiwa besar yang akhirnya menuntun masyarakat Bolivia untuk menemukan kembali arah pergerakan politiknya. Ketiga peristiwa itu adalah pembasmian ladang koka, privatisasi air, dan privatisasi hidrokarbon. Seperti yang sudah disebutkan secara singkat sebelumnya, bahwa konflik politik dan krisis ekonomi yang dialami Bolivia kini menjadi buntut dari campur tangan asing serta perang ideologi yang tidak berkesudahan, begitu pula yang tercermin dalam ketiga peristiwa tersebut. Dimulai dari pembasmian ladang koka yang diinisiasi oleh Amerika Serikat untuk meregulasi distribusi koka yang berlebihan melalui pengembangan tanaman alternatif percobaan dalam perkebunan masyarakat. Padahal terdapat potensi ekonomi nasional yang saat ini sangat diandalkan oleh masyarakatnya untuk bertahan hidup, yaitu perkebunan koka yang bagi sebagian besar masyarakat Bolivia sendiri, koka bukan hanya sebagai sandaran ekonomi, namun juga seperti layaknya tradisi yang menjadi ciri khas. Namun hal ini justru berujung kepada pelanggaran HAM yang melibatkan kekerasan kepada masyarakat sipil dan kegagalan pengembangan tanaman alternatif. Selanjutnya, dalam privatisasi air yang notabene adalah kebutuhan primer dilakukan untuk kepentingan asing yang juga membuat gundah masyarakat karena harga penjualan air meningkat drastis dan secara langsung memperparah kemiskinan dan kualitas hidup masyarakat. Subsidi memang sempat dilakukan, namun hanya dapat dirasakan oleh masyarakat kelas menengah dan sektor industri.
Akibatnya protes mulai dilakukan masyarakat dengan skala kecil untuk awal pergerakannya dan menjadi semakin besar dan makin kohesif seiring berjalannya waktu. Lembaga Coordinadora yang sebelumnya dianggap ilegal untuk memobilisasi massa mendapatkan legitimasi kekuasaan dari masyarakat atas bantuan koalisi gabungan yang hampir merepresentasikan semua golongan multiklas di Bolivia termasuk kelompok petani, kelompok perempuan, dan kelompok ras putih. Begitu pula dengan privatisasi hidrokarbon yang dilakukan setelah diberlakukannya Undang-Undang Hidrokarbon untuk memaksimalkan kapitalisasi, perbaikan ekonomi, dan peningkatan investasi asing. Perlawanan melalui gerakan politik semakin besar yang tidak terkendali dilihat dari dibentuknya Badan Koordinasi Perlindungan Gas atau National Coordinator for Defense and Recovery of Gas yang berhasil melakukan koordinasi terhadap massa sebanyak 50.000 orang atas penolakan terhadap privatisasi gas alam Bolivia. Aliansi pergerakan di dalamnya juga bertambah mulai dari kalangan militer, massa anti globalisasi, aktivis, pensiunan tahunan, dan veteran, serta union representatif. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemarahan dan keputusasaan masyarakat terhadap pemerintah Bolivia yang selalu menjadi pelayan bagi pihak asinglah yang memberikan perubahan politik bagi Bolivia terutama dalam bidang pergerakan. Hal tersebut juga masih dilakukan hingga saat ini, seperti menjadi ciri khas dari politik Bolivia karena pemerintah seperti tidak menanggapi keresahan masyarakat jika tidak dilakukan dengan jalan kekerasan ataupun pengumpulan massa. Selanjutnya, peranan mobilisasi, framing, dan struktur peluang politik. Kehadiran LPP menjadi angin segar bagi perkembangan gerakan akar rumput dan masyarakat asli yang saat itu didominasi oleh suku Indian. Salah satunya muncul organisasi yang disebut Coordinadora sebagai representasi tuntutan rakyat yang menginginkan air bersih. Coordinadora dalam perlawanan terhadap privatisasi air tidak mengangkat isu seputar kelas pekerja namun isu berhubungan dengan kondisi kehidupan. Coordinadora berhasil membatalkan kontrak privatisasi air perusahaan asing. Pemerintah yang awalnya tidak mengakui keberadaan organisasi tersebut dalam lingkup politik formal, ternyata di lain sisi mampu meraih keberhasilan yang didukung oleh besarnya tuntutan rakyat. Perkembangan kemenangan Mas dan Morales sebagai blok anti-neoliberalisme di Bolivia. Morales adalah presiden Bolivia pertama yang berasal dari suku Indian. Hal ini dapat dimaknai dalam dua hal. Yang pertama, gambaran bahwa pemahaman framing yang menjadi suksesnya gerakan sosial di Bolivia dan juga kemenangannya bersama Mas telah mengidentifikasikan tujuan akhir framing yaitu keberhasilan. Yang kedua, kemenangan Morales juga mengartikan kebangkitan kiri di Amerika Latin. George Castaneda mengartikan kiri di Amerika Latin sebagai sesuatu yang modern, terbuka, reformis, dan internasionalis. Selanjutnya, memahami pembangunan aliansi gerakan sosial sebagai kerangka blok historis. Bentuk perlawanan telah meningkatkan kesadaran berserikat untuk memperoleh bargaining position yang lebih kuat terhadap negara. Setelah kasus privatisasi air dan pembasmian koka semakin menguatkan perlawanan panjang gerakan sosial oleh rakyat dalam mengeluarkan kebijakan yang tidak membuat hidup mereka sejahtera. Morales dan Mas sebagai instrumen politik telah menjadi penggerak perlawanan privatisasi air dan perlawanan terhadap privatisasi gas yang dikerangkakan oleh Morales dalam melawan pemerintah neolib. Sebagaimana menurut Gramsci, bahwa membangun kelompok besar harus terdiri dari banyak kekuatan sosial yang disatukan oleh gagasan yang sama. Peran Mas dalam membangun koalisi akar rumput sehingga Morales dan Mas mampu memimpin pihak oposisi pada 2002. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan aksi turun ke jalan dan bergabung dengan aliansi lainnya daripada melalui tingkat konstituen. Krisis politik di Bolivia saat ini, dalam waktu 2 tahun belakangan, Bolivia sedang dilanda krisis politik. Diawali pada pemilu 2019, Morales yang sudah menjabat dari 2006 kembali mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat. Lalu ia muncul sebagai pemenang, namun pihak oposisi menuding terjadinya manipulasi sehingga dilakukan putaran kedua. Besarnya penolakan publik yang diiringi demonstrasi dan kurangnya dukungan aparat, Morales resmi mengundurkan diri pada November 2019. Dalam kelanjutannya beberapa krisis terjadi seperti demonstrasi oleh pendukung Morales, pemilu ulang, hingga kemenangan suksesor Morales dari Mas.